Merdeka. Perjalanan 80 tahun Indonesia merdeka. Kita bersyukur kita menikmati cinta kasih Tuhan atas bangsa yang kita cintai, negeri Indonesia. Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan bangsa kami, bahkan kehidupan masing-masing kami. Bersyukur untuk ruang dan waktu yang Tuhan masih anugerahkan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk terus menjadi suluh bagi langkah kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dengan benar dan menghidupinya dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 28. Jadi, apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan melalui Nabi Daniel, pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah, janganlah turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika seseorang berkata kepada kamu, "Lihatlah, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihatlah, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau "Lihatlah, ia ada di ruang dalam," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Amin. Tema renungan kita ialah Aku sudah mengatakannya. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan Mangkamo kupokada dolo. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti pernah menerima pesan, wejangan, atau nasihat dari orang tua dengan harapan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. Dan ketika kita menghadapi suatu tantangan, nasihat dari orang tua akan mengingatkan bahwa benar apa yang pernah dipesankan. Saudara-saudara, kepada murid-muridnya, Yesus memberi gambaran tentang apa yang akan terjadi mendahului kedatangan Anak Manusia. Bagaimana penderitaan, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu
akan muncul dengan tanda mujizat yang menyesatkan. Kata Yesus, "Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Pernyataan Yesus jelas bahwa apa yang telah disampaikannya adalah hal yang mesti mereka ingat dan perhatikan sehingga tidak mendatangkan penyesalan. Yesus berpesan agar mereka senantiasa berjaga dan mawas diri agar tidak terbawa arus, tersesat, ataupun menyangkali imannya karena beratnya penderitaan dan godaan dari berbagai ajaran palsu. Pesan Yesus harus menjadi petunjuk untuk menilai dengan baik segala situasi yang akan terjadi supaya mereka teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pesan serta peringatan Yesus juga menjadi pesan dan peringatan kepada kita yang hidup di masa penantian ini, bahwa kita harus membangun hidup beriman pada sumber pengajaran yang benar, yakni ajaran Yesus Kristus, sehingga kita mampu menghadapi pengajar-pengajar sesat dan bahkan penganiayaan dari mereka yang tidak percaya. Pengenalan akan Allah dan hidup yang berakar pada pengajarannya adalah sumber hikmat dan kekuatan dalam menghadapi semuanya. Saudara-saudara, Roh Kudus akan menolong kita tetap bertahan di tengah ragam cobaan hidup. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu, sekaligus juga semakin meneguhkan iman kami kepadamu, agar kami sungguh-sungguh hidup dalam pengenalan akan Allah dan hidup yang berakar pada pengajaran Allah, yang adalah sumber hikmat dan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, termasuk dalam tugas tanggung jawab dan peran kami sebagai warga negara Indonesia dalam usia yang ke-80 tahun perjalanan kemerdekaan bangsa yang kami cintai. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kehadiran kami sebagai murid-murid Kristus sungguh-sungguh membangun kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini dengan cinta kasih, dan kami pun senantiasa hidup berdampingan dengan rukun. Kiranya bangsa kami, bahkan juga pemimpin-pemimpin kami, akan senantiasa ditopang, dituntun untuk dapat mengemban amanah dengan baik dalam berbagai kemelut hidup yang harus dihadapi bangsa kami. Kami percaya Engkau berkuasa dalam kehidupan kami, dan kami mohon kiranya kebenaran dan keadilan sungguh-sungguh ditegakkan di tengah bangsa ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan dalam tugas tanggung jawab dan peran dimanapun Tuhan mengutus kami, sehingga kehadiran kami adalah kehadiran yang diberkati untuk menjadi berkat. Mereka yang masih bergumul dengan berbagai situasi dan keadaan, yang sakit Tuhan tolong pulihkan mereka, yang berduka Tuhan hiburkanlah mereka, kuatkan mereka dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Engkaulah yang menjadi sandaran hidup. Engkau memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan. Kami mohon Engkau sempurnakan sukacita kami di tengah-tengah bangsa ini, sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia dalam kehidupan ini. Tuhan topanglah dan berkatilah orang tua kami dalam masa tua mereka untuk senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Kehadiran gereja Tuhan kiranya sungguh-sungguh menyatakan panggilan, bersekutu, bersaksi dan melayani. Ya Tuhan, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat
Berbahagia di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati.